kita akan berbicara tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, innamal a'malu kalwi'a, amalan manusia itu seperti wadah. Mungkin kalau kita contohkan seperti ember. Idza taba asfaluhu taba a'lah. Kalau bawahnya baik, atasnya baik. Wa idza fasada asfaluhu fasada a'lah. Kalau bawahnya jelek, atasnya jelek. Itu hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bawahnya baik, atasnya baik. Gimana kalau bawahnya bocor? Orang bawa ember nih, kita nih kajian sekarang, semua pada bawa ember. Sampai rumahnya habis. Bang, dari mana bang? Udah diam-diam, nggak usah dengerin. Masya Allah, ternyata embernya kosong. Seharusnya pulang kajian dia tambah iman, tambah takwa, tambah ikhlas. Tapi pulang ke rumahnya tambah buruk akhlaknya, tambah nggak bener tuh amalannya. Maka jangan-jangan ember yang dibawa selama ini bocor. Kita kadang kala kurang ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua tahu bahwa syarat diterimanya amalan itu dua. Salah satunya ikhlas lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita nggak pernah hadir di tempat ini sebelumnya. Kita tidak pernah mengajukan proposal kepada Allah untuk hidup di muka bumi. Kita dulu mati, kita dulu tidak ada. Kemudian Allah hidupkan, dan Allah memiliki satu program dalam kehidupan ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalan? Dan amalan yang baik bukan yang menurut antum baik, tapi yang menurut Allah baik. Yang dia memiliki dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan ilmu. Ilmu ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau salat gimana? Ya salat nyontoh Nabi. Jangan salat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, anak ikhlas Ustaz. Bukan masalah ikhlas nih. Ini ada nggak contohkan Nabi? Kalau enggak usah lah. Ada apa capek-capek gitu. Kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wassalam sering kali berlindung dari ilmu yang enggak bermanfaat. Masya Allah, kajian enggak pernah telat. Mondok, ngaji sampai jadi ustaz. Tapi ternyata ilmunya tidak membuat dia dekat kepada Allah. Bahkan menambah kesombongan di dirinya. Membuat dia menolak kebenaran. Bahkan sebagian orang melakukan dosa karena ilmunya. Tenang, kan astagfirullah, 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 itu dihapuskan itu dosa. Karena ilmunya. Dia meremehkan sebuah amalan. Padahal belum tentu istighfar dia diterima. Belum tentu dosanya diampuni. Ikhlas lillahi ta'ala termasuk persyaratan penting. Jangan sampai kita membawa amalan banyak, tapi sampai ke tempat tujuan kosong, nggak ada artinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang nggak bermanfaat. Dapat ilmu, belajar, ngaji, tahunan, tapi nggak bermanfaat. Kita berlindung dari hal itu. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak tunduk, tidak khusyuk. Penuh kesombongan hatinya. Na'udzubillah. Wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang enggak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ma'asyiral muslimin, itu kayaknya yang soft akhir itu harus maju sedikit tuh. Di sebelah kiri saya masih kosong ini ya. Masih banyak yang kosong. Tuh salah satu ilmu yang bermanfaat tuh. Salah satu ilmu yang bermanfaat. Gak ganggu orang jalan dia tuh.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita simak, kita dengarkan pernyataan ulama-ulama salaf tentang ilmu ini harus dengan amal dan harus dengan ikhlas. Tentang ember nih, walaupun embermu besar, tapi kalau bocor, pecah, nggak ada gunanya. Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amal, kitab yang judulnya itu ilmu menuntut amalan. Ilmu menuntut itu di amalan. Dia mengatakan wahal adraka man adraka minas salaf al-madhin ad-darajatil ula illa bi ikhlasil mu'taqad. Tahu enggak kau? Itu salaf kita. Kita ini selalu mengaku pengikut salaf, pengikut Rasul, pengikut para sahabatnya. Lihat nih contoh mereka. Kita lihat bagaimana salafun saleh bisa mendapatkan dan meraih derajat-derajat yang tinggi, melainkan dikarenakan keikhlasan hati mereka, tauhid mereka, ikhlas dalam beramal, wal amali saleh, dan amal yang baik, yang tentunya tadi dengan tauhid yang mulia, dengan keikhlasan, dengan amal yang saleh, waz-zuhd al-ghalib fi kulli ma raqa min ad-dunya, dan mereka itu tidak tamak kepada dunia ini, tidak mengekor kepada dunia, tidak berburu bangkai-bangkai dunia ini. Wahal wasalal hukama ila sa'adatil udma, dan orang-orang yang bijaksana tuh bisa sampai kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna, illa bitashmiru fis sa'i, kecuali dengan bersungguh-sungguh, menyingsingkan lengan ketika berusaha, warridha bil maisur, dan meridha dengan yang sedikit dia ridha, wa badli ma fadla 'anil hajal sa'il, yang lebih dia bagikan ke orang, wal mahrum, dan orang-orang yang membutuhkan, wahal jami' kutubil ilm, dengarkan nih jamaah, tentang orang-orang yang berilmu, dan tidaklah orang-orang yang mengumpulkan kitab-kitab, masya Allah, kitabnya satu rumah, tiap ada kitab baru dia beli. Dan tidaklah orang-orang yang suka mengumpulkan kitab-kitab itu melainkan seperti orang yang mengumpulkan emas dan perak, koleksi, dikumpulin aja, ada kitab baru beli, kumpulin tuh. Wahal man hum biha illa kal haris wal jishi alaihim, dan adapun orang yang berambisi untuk mengumpulkan buku itu tidak umumnya sama dengan orang yang berambisi mengumpulkan emas dan perak, mencari harta di dunia ini. Wahal mughram bihubbiha illa kakaniziha, dan tidaklah orang yang cinta dengan buku-buku ini, dengan mengumpulkan kitab-kitab itu, kecuali sama dengan orang yang mengumpulkan emas dan perak kemudian dia tidak mengamalkannya. Wa kama la tanfa'ul amwal illa bi infaqiha, harta itu enggak bermanfaat kecuali kau nafkahkan. Enggak akan bermanfaat buat engkau. Berapa banyak kita lihat orang-orang kaya mati enggak ada yang dibawa sama sekali. Dibikinkan kuburan yang besar, enggak dibawa, udah selesai dia. Kadzalika la tanfa'ul ulum illa liman amila biha. Begitulah ilmu. Ilmu ini enggak akan bermanfaat kecuali buat orang yang mengamalkannya. Wara'a wajibatiha, dan dia lihat mana kewajiban-kewajiban dia amalkan. Falyanzur ru'un ili nafsihi, maka dia lihat, setiap orang hendaknya mengoreksi diri. Ini ilmu yang sudah ana pelajari. Ada yang 30 tahun ikut kajian, masya Allah, tapi tetap nggak ada perubahan di diri, tetap gitu-gitu aja. Terus ilmunya kemana? Ente udah 30 tahun. Kita lihat sebagian ibu-ibu ini, masya Allah ya, yang di kampung-kampung itu dari masa muda sampai tua ikut kajian. Tapi coba dilihat, periksa tuh, bercermin kita, apa kiranya yang sudah aku amalkan dari ilmu ini? Kira-kira ikhlas enggak aku ketika mengamalkan? Kalau enggak, ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun amal kebajikan, dengan keikhlasan akan kita lihat. Sekecil apapun amal keburukan atau amal yang disusupi dengan riya, kita akan lihat keburukan itu buat kita. Sahal ibn Abdullah Abu Muhammad At-Tustari, dia mengatakan, al ilmu kulluhu dunya, ilmu ini semuanya urusan dunia.
ilmu. Baik itu ilmu agama, semua urusan di dunia. Wal akhiratu minhul amalu bih. Akhiratnya ilmu ini amal. Kalau kau sekedar ikut kajian supaya wawasannya tambah luas ya, supaya hafalannya tambah banyak, supaya kalau berdebat bisa menang tuh. Nih, ana mau pelajarin. Kenapa? Ana mau debat sama fulan tuh. Subhanallah. Bukan buat debat-debatan tuh ilmu, buat kau amalkan. Kemudian dia berkata, "Ad-dunya jahlun wa mawatun illal ilm." Dunia ini kematian. Ad-dunya itu kebodohan. Dan kebodohan itu adalah kematian, kecuali ilmu. Wal ilmu kulluhu hujjatun alaika. Dan ilmu semuanya akan jadi bumerang buat kita. Semua ilmu akan jadi bumerang buat kita, illal amal bihi, kecuali tatkala engkau mengamalkan ilmu itu. Wal amal kulluhu haba. Dan semua amalan kita itu akan menjadi debu yang berterbangan. Illal ikhlas, kecuali dengan ikhlas, jamaah. Beliau mengisyaratkan kepada firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kita datangkan tuh dengan semua amalan dia di dunia. Masya Allah, orang ini orang yang pandai beramal. Sholatnya jangan ditanya, hajinya berkali-kali mungkin. Dia dibawa tuh pada Allah. Allah tunjukkan amalan yang banyak itu, tapi ternyata ember itu bocor. Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Wal ikhlas, dan orang yang ikhlas pun ala khatarin azim, dia berada di dalam resiko yang besar sekali. Hatta yuhtama bih, sampai bagaimana dia mati. Husnul khatimah atau enggak husnul khatimah. Jadi jangan ketika anak ikhlas, aman anak, tunggu dulu. Karena ibrah bil khawatim. Yang menjadi ukuran kita baik atau tidak itu kapan? Ketika mati itu. Kita akan lihat bagaimana Rasul SAW menjelaskan hal ini. Jadi ma'asyiral muslimin, kita jangan hanya berpikir membawa banyak, tapi wadah kita harus kita lihat. Niat kita gimana? Benar enggak tatkala kita beramal? Apalagi orang-orang yang sudah punya ilmu, orang-orang yang sudah ngaji, bagaimana dia mengamalkan ilmu yang dia miliki dengan keikhlasan. Bahayanya orang yang tidak ikhlas. Yang pertama, orang yang nggak ikhlas tuh nggak bakal diterima amalnya. Karena kita tahu syarat diterimanya amalan ikhlas. Yang kedua, bahayanya orang yang tidak ikhlas, siapapun dia, mati su'ul khotimah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, ketika dalam satu peperangan para sahabat melawan orang-orang musyrik, ketika Rasul sudah condong ke markasnya, ke barisan tentaranya, dan orang-orang kafir sudah mulai mundur dia itu ya, di salah satu sahabat Nabi itu ada seorang la yada'u lahum syadatan illa tab'a yadribu bisayf, yang dia Masya Allah begitu tampak keberanian di dirinya. Setiap ketemu musuh dia bantai, dia kejar, dia lari. Para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ma ajza'a minnal yawm ahad kama ajza'a fulan. Oh Rasul, subhanallah, nggak ada nih di antara kita yang lebih hebat dari fulan, yang perjuangannya lebih berarti dari fulan. Apa kata Rasulullah SAW? Ama innahu min ahlin nar. Kata Nabi, itu orang dari penghuni neraka. Masyaallah muslimin. Para sahabat melihat semangat orang ini berjuang di jalan Allah, di medan perang. Dia berikan semua hartanya, jiwanya di jalan Allah. Dan dibandingkan orang-orang lain dia lebih giat, dia lebih semangat. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama innahu min ahlin nar. Itu orang dari penghuni neraka. Na'udzubillah. Faqala rajul minal qaum ana sahibuhu abadan. Aku akan ikutin dia. Kok bisa nih Nabi ngomongin dia jadi penghuni neraka? Akhirnya ikut nih. Sahal bin Sa'ad menceritakan ada seorang sahabat yang mengikuti. Ikut, ketika dia berhenti, ikut berhenti.
Ketika dia bergerak, ikut bergerak. Sampai akhirnya orang ini terluka dengan luka yang sangat dalam sekali. Fasta'jalal maut. Kemudian dia ambil tuh pedang, dia taruh di dadanya, dia bunuh diri. Subhanallah, kok bisa? Maka perlu hati-hati kita jemaah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasul SAW kemudian di akhir hadis ini mengatakan, Innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas. Sesungguhnya ada orang yang beramal amal soleh, amalan orang-orang yang bakal masuk surga, yang kelihatan manusia. Orang-orang melihatnya fulan, masya Allah, nggak ada yang seperti fulan ini di kampung, nggak ada. Orang soleh fulan. Itu dalam pandangan manusia. Kita memang menghubungi cuma zahirnya. Yang menghubungi batin adalah alim bidzatis sudur. Dialah yang tahu dengan isi hati orang. Wa huwa min ahlinnar, padahal dia penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu amala ahlinnar fima yabdu linnas. Dan ada orang yang beramal, amalannya buruk. Menurut orang fulan nih penghuni neraka. Kelihatannya tuh dari amalannya. Wa huwa min ahlil jannah. Sedangkan dia pada hakikatnya penghuni surga. Maka sekali lagi kita harus hati-hati tatkala beramal. Ikhlas enggak? Para ulama bicara tentang isi hati. Karena fima yabdulin nas, yang tampak buat manusia ini yang zahir. Tapi yang isi hati siapa yang tahu? Kita. Dan ingat Rasul sallallahu Allah Jalla Jalaluh mengatakan di dalam surat yang sering kita dengar ketika hari Jumat. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Amilah, orang ini beramal bukan enggak beramal, dan dia lelah. Nasibah itu capek jemaah. Tapi apa kata Allah? Tasla narun hamiyah, masuk neraka dia. Gara-gara amalnya masuk neraka. Karena terkadang satu di antara dua syarat amal ini nggak kita lengkapi. Oke, kita nih udah ngaji sunnah, udah tahu sholatnya udah sunnah. Ingat, bukan cuma sunnahnya, ikhlasnya juga penting. Dan juga ada orang-orang yang ngomong yang penting kan sholat, Ustaz. Yang penting sholat, ya enggak, hati-hati. Karena ada orang sholat masuk neraka. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang-orang yang sholat. Yang nggak sholat nggak usah dibicarain udah. Tapi yang sholat pun harus berpikir, kira-kira sholat ana diterima nggak sama Allah? Baik karena keikhlasannya atau karena bimbingan yang salah. Ibnu Sirin, Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in. Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan, dia di kota Madinah. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Dia melihat orang setelah subuh itu sholat 2 rakaat. Sholat lagi, ruku lagi, udah masya Allah sholatnya. Kemudian dilarang oleh Sa'id bin Musayyib. Kau jangan sholat setelah subuh, boleh nggak? Nggak boleh orang sholat setelah sholat subuh, termasuk waktu nahi, waktu larangan. Kemudian orang ini ketika dilarang sama Sa'id bin Musayyib bantah. Dia mengatakan, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, yu'adzibunillah ala sholat. Apakah Allah akan mengadab aku? Aku sholat, masa aku akan diadab? Enggak, kalau karena sholatnya enggak. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tapi Allah mengadabmu karena engkau menyelisihi sunnah. Maka ingat, yang udah ikhlas tolong dilihat ibadahnya. Jadi bocornya ember kita itu karena dua, karena enggak ikhlas atau karena tidak sesuai. Bikin-bikin kita ibadah. Udahlah, contoh Rasulullah SAW, selesai, tenang kita hidup. Jangan inti Ustaz,
Ana terus terang Ustaz, ana nih ikhlas Ustaz. Ana sholat subuh 8 rakaat ikhlas Ustaz. Sholat subuh 8 rakaat. Iya Ustaz, Nabi kan udah diampuni tuh dosa-dosanya. Ana kan belum Ustaz. Ana mau sholat subuh 8 rakaat. Diterima nggak? Nggak diterima. 8 rakaat. Kalau menurut kita kan lebih baik. 8 sama 2 lebih baik mana? 8. Tapi tetap kita nggak boleh nambah-nambah. Tuh subuh 2 rakaat ya udah. Sampai mati kau 2 rakaat. Yang ketiga, bahaya orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Hatinya akan penuh rasa iri dan dengki. Iri dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayatkan Imam Ahmad, "Thalathun la yaghillu 'alaihinna qalbu muslim." Ada 3 perkara yang hati seorang muslim tidak akan iri dan dengki ketika dia mengamalkan hal-hal ini. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ketika dia ikhlas dalam beramal. Yang kedua, wa munasahatu wulatil amr. Memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin. Dan yang ketiga, luzumul jamaah. Selalu bersama jamaatul muslimin. Tidak menyelisihi mereka. Bergabung dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu insya Allah gak ada tuh iri di hati kita. Dengki insya Allah hilang. Tapi kalau kita beramal udah gak ikhlas. Mulai itu. Lihat fulan. Insya Allah sholatnya banyak banget dia. Kenapa dia sholatnya banyak banget? Kenapa? Karena dia gak ikhlas. Ketika fulan sholatnya 10 rakaat, ana cuma 2, kan yang dilihat fulan nanti. Ana bisa kalah pamor. Karena fulan sholatnya lebih banyak dari dia. Apa penyebabnya? Karena dia tidak ikhlas. Dan sebentar lagi kita akan berbicara tentang tanda-tanda orang yang ikhlas. Supaya kita bisa tahu kira-kira ana ikhlas enggak. Salah satunya nih, kalau hati kita masih iri sama orang lain, masih hasut sama orang lain, hati-hati. Bisa jadi antum gak ikhlas. Ana pamitan minum dulu jamaah ya, bismillah. Yang keempat, bahaya orang yang tidak ikhlas beramal. Dia jadi koreknya api neraka. Jadi koreknya api neraka. Subhanallah. Koreknya api neraka jamaah itu bukan perampok. Bukan pezina. Bukan pencuri. Bukan pemerkosa. Bukan koruptor. Bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang gak ikhlas dalam beramal. Di dalam hadis riwayatkan Imam Muslim dan Tirmidzi. Dan lafaz hadis ini disampaikan oleh Imam Tirmidzi. Dia mengatakan bahwasanya Syafia al-Asbuhi bercerita kepada Uqbah bin Muslim. Ketika dia masuk ke kota Madinah, dia melihat di masjid itu ada kajian. Ada satu orang yang banyak orang di kelilingnya dia. Akhirnya dia duduk. Dia tanya, siapa fulan? Abu Hurairah. Yang lagi ngisi kajian itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Setelah selesai Abu Hurairah ngisi kajian, si orang ini mengikuti Abu Hurairah, diikuti. Dia mengatakan, "Anshuduka bihaqqin wa bihaqqi lama haddatsani haditsan sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqaltahu wa alimtahu." Demi Allah aku minta kau menyampaikan kepada aku sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kau dengar dan kau fahami. Maka Abu Hurairah mengatakan kepada dia, "Af'al." Iya, aku akan lakukan. "La uhadditsannaka haditsan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqaltuhu wa alimtuhu." Thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan. Kata dia, aku akan sampaikan kepada engkau sebuah hadis yang aku dengar dari Nabi. Aku fahami. Sebelum Abu Hurairah menyampaikan, beliau pingsan. Kemudian ditunggu sebentar. Akhirnya siuman Abu Hurairah.
Ngomong lagi dia, aku akan sampaikan kepada engkau hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW di rumah ini dan aku memahaminya. Nggak ada orang lain ketika itu kecuali aku bersama dia. Kemudian Abu Hurairah pingsan lagi. Setelah itu beliau siuman dan dia mengusap di wajahnya. Ngomong lagi dia itu. Yang ketiga nih, aku akan sampaikan kepada engkau hadis yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah ini dan tidak ada orang lain kecuali aku bersama dia. Kemudian beliau pingsan lagi. Ada apa? Setelah itu Abu Hurairah yang keempat kali pingsan dengan pingsan yang panjang. Akhirnya didudukkan oleh tabi'in ini. Ternyata yang mau disampaikan oleh Abu Hurairah ini perkara yang tidak mudah. Yang akan disampaikan adalah tentang orang-orang yang menjadi koreknya api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya kelompok manusia yang pertama kali akan disidang pada hari kiamat. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi awwala man tus'ar bihin nar. Orang-orang yang pertama menjadi koreknya api neraka. Yang pertama adalah alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim, orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Bukan perampok, bukan jamaah. Tapi orang yang suka ngaji. Fa'utiya bihi. Maka didatangkan orang ini untuk disidang. Dan kita semua akan disidang di hadapan Allah tanpa pengacara. Tanpa penterjemah langsung. Akan disidang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arrafaha. Maka Allah tunjukkan kepada kita nanti, kepada semua manusia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Maka dia mengakui, iya Allah, itu nikmat semua telah kau berikan kepada. Kemudian Allah bertanya, satu pertanyaan yang kita harus mempersiapkan jawabannya. Fama amilta biha. Itu nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau, kau gunakan untuk apa? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fikal ilm wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku nih dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku belajar, aku ngaji untuk mengharapkan ridhamu ya Allah. Aku ke pesantren sampai aku jadi ustaz, jadi seorang yang alim, kemudian aku ceramah. Aku mengajar untuk mengharapkan ridhamu dan aku membaca Al-Qur'an ya Allah itu karena engkau. Kalau ada seorang ngomong sama saya, Ustaz, nih saya ikhlas Ustaz. Saya berbuat ini semua ikhlas. Kira-kira jawaban kita gimana? Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan diperbanyak orang seperti itu. Karena kita tidak tahu dengan isi hati. Tatkala dia menyatakan itu kepada Rabbul Alamin, Allah yang alimun bidzati sudur langsung mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong kau. Dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari wa qad qil. Kau belajar supaya disebut orang yang alim. Kau belajar supaya disebut ustaz, supaya disebut kiai, supaya disebut alim ulama. Dan kau baca Quran nih supaya disebut orang yang bacaannya Masya Allah, fulan qari, jangan ditanya. Wa qad qil. Dan Allah mengatakan yang kau inginkan sudah kau dapatkan di dunia. Kita semua punya ambisi ketika beramal. Kita punya motivasi. Kita punya tujuan. Apa tujuan kita? Tatkala orang ini mengatakan aku belajar, aku ngaji supaya orang-orang ini tambah ilmunya. Aku ikhlas ya Allah melakukan itu semua. Kadzab, tak bohong kata. Kau belajar selama ini untuk disebut alim. Itu yang pertama. Yang kedua, syahid. Orang yang mati di medan perang. Kita ini kalau melihat syahid fulan, Masya Allah, langsung tuh disambut sama bidadari-bidadari. Nah, hadis itu sahih. Tapi syaratnya satu, ikhlas. Orang yang mati syahid ini bakal ditanya sama Allah Jalla Jalaluhu. Di sidang, Allah bertanya kepada dia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan. Dia mengatakan, iya, semua nikmat yang kau berikan kepadaku itu ya Allah, aku akui. Kemudian Allah bertanya, fama amilta biha. Kau gunakan untuk apa nikmat itu? Kata orang ini,
qataltu fika hatta istushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai tewas di medan perang. Berjuang di jalan Allah. Betul, dia mati di medan perang, di medan jihad. Tapi untuk Allah, itu Allah yang tahu. Maka Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, dusta kau, bohong kau. Innama qatalta liyuqala jari. Kau berjuang supaya disebut pahlawan, pembela kebenaran, supaya disebut pemberani, dan itu sudah kau dapatkan. Udah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha finnar. Allah perintahkan kepada malaikatnya diseret di wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Sama dengan yang pertama, dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, jawadun katsirul mal. Orang kaya raya yang dermawan, bukan yang kikir. Masya Allah. Orang kaya raya yang dermawan. Fa'utiya bihi, didatangkan untuk disidang. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafaha. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Dia mengakui semua nikmat itu. Siapa di antara kita yang bisa mengingkari dan mengkufri nikmat Allah? Dari mana dia dapat rumah? Dari mana dia dapat rezeki? Dari mana dia mendapatkan mobil, harta, semuanya, anak, istri? Dari Allah Jalla Jalla. Kau lahir ke dunia ini gak bawa apa-apa, gak bisa jalan, gak bisa lari. Allah yang membimbing kita semua sehingga kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa belajar, bisa naik motor, semuanya Allah Jalla Jalla. Kemudian Allah bertanya kepada orang ini, fama amilta biha. Kau gunakan untuk apa nikmat itu? Lihat jawaban orang ini. Jawaban yang benar-benar indah sekali. Jawaban tentang seorang yang beramal kebajikan yang banyak sekali. Dia mengatakan, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang kau suka harta pemberianmu itu diinfakkan di sana, kecuali aku berinfak di sana lak, lillahi ta'ala, untukmu. Janda-janda dia santuni, pesantren dia dirikan, masjid dia bangun, anak yatim piatu dia pelihara, semuanya. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali ada nafkah dia di situ. Tapi ternyata ember dia bocor, nggak ada isi. Allah mengatakan kadzabta. Jamaah mungkin bisa maju ke depan sedikit ya, biar saudara kita yang lewat. Nah, orang ini orang yang dermawan, yang baik banget, jangan ditanya kebaikan dia. Dan dia mengatakan ikhlas. Jamaah, apa ada di antara kita yang nggak bisa ngomong lillahi ta'ala? Ada. Anak kecil tuh lillahi ta'ala, insyaallah. Saya mah lillahi ta'ala semuanya. Semuanya bisa. Tapi yang penting bukan yang ada di lisan kita nih, yang ada di dada kita nih. Bener nggak lillahi ta'ala? Ketika kita infak nih 1 juta, sampai rumah pikir tuh kira-kira masuk ember anak 1 juta enggak? Karena kalau sudah enggak ikhlas 1 juta itu ngantarkan antum ke neraka, bukan ke surga. Antum banyak amalannya enggak masuk surga. Seperti orang ini, janda-janda, rumah-rumah, fakir miskin dia perbaiki semuanya. Tapi dia bukan lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzabta. Innama anfaqta liyuqala jawad. Kau berinfak supaya disebut orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang mulia. Waqad qil. Dan itu sudah disebutkan. Orang-orang sudah menyanjungmu, orang-orang sudah memuliakanmu. Fulan, kalau yang pertama fulan, masya Allah ustaz, nggak ada yang kayak fulan itu kau lihat, masya Allah. Yang kedua syahid di jalan, yang ketiga ini fulan. Ente tahu di Bandung nih nggak ada orang baik kayak fulan. Tapi hati-hati,
benar nggak kita beramal lillahi ta'ala? Karena kisah 3 orang ini, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Diperintahkan kepada malaikat diseret di wajahnya, bukan kakinya yang diseret ya, wajah kita yang diseret, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Itulah bahaya-bahaya kesyirikan kepada Allah SWT, kesyirikan dan ketidakikhlasan seorang hamba ketika beramal. Adanya riya, ingin pujian, ingin sanjungan dari orang, hati-hati. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau berbicara tentang para ulama, tentang ustaz, tentang kiai, tentang orang-orang yang biasa ngajari manusia, yang biasa memberikan fatwa. Kemudian dia mengatakan, fakam baina muridin bil fatwa wajhallah wa ridha wal qurba minhu wa ma indahu wa muridin biha wajhal makhluk wa raja'a manfaatihi wa ma yanaluhu minhu takhwifan aw tama'an. Dia mengatakan berapa banyak tuh perbedaan, jarak antara orang yang berfatwa, orang yang ceramah, orang yang mengajarin, yang dia itu mengharapkan ridha Allah, mengharapkan manfaat dari Allah, mengharapkan surganya, dan yang satu sama, jadi ustadz juga, jadi kiai juga, memberikan fatwa juga, tapi dia mengharapkan pujian dari makhluk, mengharapkan manfaat, mengharapkan ya duit atau apa. Dua-duanya memberi kajian yang sama, materinya sama, dua-duanya memberikan fatwa yang sama, fatwanya sama. Fulan ditanya halal, fulan ditanya halal, sama fatwanya, sama-sama fatwanya benar, nggak salah. Tapi yang satu diangkat derajatnya, dan yang satu berada di derajat yang paling rendah di dalam neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar. Ini semuanya, kata Imam Ibnul Qayyim, dikarenakan niat. Ketika kau ngajarin, ketika kau memberi fatwa, itu karena apa? Hadis innamal a'malu binniyat, kita tahu, kita hafal, tapi perlu kita amalkan di setiap bab dari kehidupan kita. Abdurrahman bin Mahdi, dia mengatakan, kalau aku mengarang sebuah kitab, yang kitab itu terdiri dari bab-bab, maka di setiap bab itu akan aku cantumkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena besarnya masalah niat. Jadi bukan hanya masalah amal, masalah niat harus diperhatikan.